Ya, pemirsa, setiap menjelang pemilu, wacana serupa bantuan langsung tunai yang sekarang disebut bantuan langsung masyarakat kembali muncul. Dugaan-dugaan miring pun bermunculan, bantuan tunai akan dipolitisasi menjadi keuntungan bagi partai tertentu. Seperti kami sudah kenalkan tadi, ada Pak Enggar Tias Tolkita dan juga Pak Nudirman Munir. Saya ke Pak Nudirman terlebih dahulu. Pak Nudirman, Golkar tadi terlihat sudah ya melalui Menko Kesra Pak Agung Laksono di situ sudah mulai bagi-bagi kartu, KPS begitu ya. Salah satu insentif sudah mulai diambil, start duluan begitu Golkar. Merasa diuntungkan juga Pak dengan... Kalau kita lihat begini, sebetulnya kan di masa lalu juga kejadian ini terjadi ya. Ya. Makanya sekarang ini kita belajar dari cerita masa lalu. Sekarang kita memang ekstra hati-hati. Jangan sampai subsidi ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. Ekstra hati-hati atau BLSM ini mau dicuri startnya dulu sama Golkar dulu ini Pak melalui Pak. Saya rasa kan itu nggak mungkin kan. Kenapa? Karena biar bagaimana ini kan pemerintah. Cuma yang menteri begitu ya? Iya menteri. Yang jadi masalah juga waktu itu yang tanda tangan di kartu kan. Nah untuknya tanda tangan kartu itu bukan menteri dari satu partai, tapi independen lah dari akademisi, ketua Bappenas. Oke. Nah yang kedua, kita juga menginginkan bahwa ini jangan mendekati benar saat-saat pemilu. Jadi ada jauh dari pemilu. Tapi kalau September kan lumayan dekat juga Pak. Kalau nah, makanya itu jadi perdebatan di dalam rapat fraksi, kita juga ada perdebatan. Ini belum selesai keputusannya Pak ya? Ya, belum final ya. Belum final, kalau sudah dibagi kartunya artinya apa ini? Ya makanya ini cara teknisnya. Kita kan di DPR sendiri kan belum ketok palu nih. Iya. Nah, memang dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, kita melihat walaupun masih ada peluang ya untuk partai-partai tertentu bermain, cuma kan diperkecil peluang tersebut. Artinya kalau memang itu murni untuk kepentingan rakyat, kita setuju. Cuma kalau itu dibelokkan untuk kepentingan partai politik tertentu, nah kita nggak mau sampai jauh ke sana jatuh di lubang yang sama dua kali. Oke, sebelum sampai jauh ke sana Pak, apa artinya ini aturannya sudah jelas belum? Kalau memang keputusannya aturannya belum diketok palu di paripurna, sekarang sudah mulai dibagikan. Tadi ada Pak Agung Laksono dari Partai Golkar juga, yang juga Menko Kesra sudah membagikan kartu ini. Melanggar aturan nggak ini sebenarnya? Ya artinya ini kan pemerintah sudah melakukan pembagian kartu kan, tapi uangnya kan belum. Kalau kartu siapa yang larang, silakan aja. Kalau kemudian nggak jadi finalnya, nggak jadi ada BLSM? Itulah urusan pemerintah kan. Tapi yang jelas bagi kita bahwa ini jangan diperpolitisasi. Karena kalau ini sampai terjadi seperti masa politisir, betul, ini tentu kita nggak sependapat ya. Tapi kalau memang ini betul-betul untuk rakyat miskin dan dilakukan dengan cara yang netral, ya, jangan ada pesan sponsor di situ dan sebagainya. Ya memang konsekuensi logis dari kenaikan harga minyak. Pak Enggar, ini sebenarnya permasalahannya sebelum sampai ke sana mungkin ya, saya ingin klarifikasi dulu. Ini biasanya Anda sudah lama di DPR juga pernah ada pengalaman. Kalau keputusannya belum final di paripurna, kartu seperti ini sudah dibagikan, ini melanggar aturan nggak sebenarnya? Ada aturan yang dilanggar? Ini pertanyaan tajam sekali. Jadi yang pertama ini biaya mencetak dan membuat kartu itu pos anggaran dari mana? Seyogianya tentu itu adalah anggaran dari rencana nanti kenaikan BBM, maka turunannya seperti itu. Saya berpendapat bahwa kesannya adalah pemerintah mengabaikan kewenangan yang dimiliki oleh DPR, mendahului keputusan yang belum tentu disetujui, bahwa mungkin katakanlah Setgap sudah ada berkumpul dan sebagainya, tetapi secara formal, secara kelembagaan belum ada keputusan. Sehingga pemerintah seharusnya tidak melakukan kegiatannya yang mengawali dulu itu, tunggu dulu. Kalau memang itu disetujui, baru dijalankan. Ini persetujuan belum keluar, tetapi sudah dijalankan. Harusnya DPR pengawasannya di situ. Saya rasa ini belum dijalankan. Kalau bikin kartu cuma berapa puluh sebagai contoh aja. Di sini 600.000 Pak, di sini data yang kami punya 600.000 kartu yang dibagikan di 12 kota. Ya itu baru akan kan, sudah. Belum dibagikan, belum. Saya yakin itu belum. Kalau sudah dibagikan, ya kita mesti tahu kan. Itu belum dibagikan, artinya mungkin percontohannya ada. Jadi semacam. Tapi kan anggarannya ngambil dari anggaran negara juga kan Pak? Ya inilah makanya. Ini kalau saya yakin ini
baru sekedar simbolis ya. Itu dilakukan, tapi bahwa itu sudah ke seluruh Indonesia belum. Ya kita nggak terlalu negatif thinking lah. Nggak terlalu negatif thinking, tetapi fungsi DPR harus mengawasi itu pemerintah ini, Pak. Kalau Anda memisahkan tadi Pak Agung sebagai perwakilan pemerintah begitu ya, harus mengawasi itu dong tentunya. Kalau memang itu dibagikan, sudah dibagikan, walaupun akan kalau kemudian besok, tapi finalnya paripurna keputusannya bukan besok, ini kan berarti ada yang salah, Pak, menyalahi aturan, Pak. Ya, berarti kan itu pemerintah yang melakukan kesalahan kan. Nah, langkah DPR yang kita tanyakan, langkah DPR kemudian makanya sekarang kalau saya nggak buru-buru negatif thinking ya. Ini kan kita baru dengar baru dibagikan gitu ya. Apa memang sudah ke seluruh Indonesia? Saya yakin belum, karena di dapil saya belum ada yang dapat tuh KPS itu kan. Nah kalau itu simbolis, ya itu silakan aja kan. Kalau simbolis kan itu nggak mengambil uang negara sekian banyak ya kan. Etikanya pantas nggak itu kalau keputusannya belum ada kemudian sudah dibagikan? Kalau nggak jadi kan jadi kayak kartu ini surga gitu, angin surga, Pak. Kemudian kepada masyarakat. Artinya begini, kalau kembali seperti tadi, kalau niatnya nawaitunya memang baik. Itu ya kita akan dukung. Tapi kalau itu nanti seperti tadi kita ragu ini dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu. Pengawasan. Betul, pengawasan. Yang soal ininya tadi masih belum jelas ya, tapi kita berharap DPR juga mengawasi itu karena kalau belum ada keputusan sudah dibagikan sebuah hal yang perlu dikritisi juga, Pak. Ya pasti itu pasti di paripurna nanti kita akan pertanyakan itu. Mempertanyakan ya. Kalau Pak Enggar sendiri melihat BLSM ini menjadi masalah yang perlu dipermasalahkan kenaikan BBM-nya atau BLSM-nya ini memang selalu muncul mendekati pemilu. Kalau tadi sudah ada penjelasan Pak Nudirman dibuat agar nggak terlalu mendekati, tepat nggak sih masih BLSM ini? Jadi BLSM ini dilakukan kalau dulu namanya BLT selalu menjelang pemilu. Ya, sumber dananya adalah dengan membebani rakyat, yaitu dengan naik BBM. Dengan alasan apapun. Kalau memang BBM itu harus naik, harusnya 2 tahun yang lalu naik. 2 tahun yang lalu, pada waktu itu saya masih bersama-sama Pak Nudirman. Golkar menolak. Karena pada waktu itu juga aspirasi dari rakyat secara keseluruhan menolak kenaikan BBM. Sekarang survei pun menyatakan lebih dari 80% rakyat menolak kenaikan BBM. Karena tidak ada persiapan apapun. Dan rakyat melihat yang lalu juga. Itu 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. Dan sampai sekarang juga tidak ada soal. Artinya kalau kita mau bicara ini, jangan berbicara bahwa defisit yang besar lebih dari 3%. Defisit yang lebih besar dari 3% itu bisa diatasi dengan berbagai hal lain tanpa menaikkan BBM dalam momentum seperti ini. Tetapi konteks sekarang katanya setelah paripurna begitu ya, bukan katanya. Setelah paripurna menyerahkan kewenangan kepada pemerintah. Ya. Pada waktu yang lalu, tahun 2012, diserahkan pada pemerintah silahkan. Tapi pemerintah tidak mau. Karena bolanya tidak mau diambil sendiri, bola panas ini. Kenapa bola panas? Karena setiap kenaikan BBM, apapun harus kita akui. Yang pertama, inflasi langsung meningkat. Dan inflasi diperkirakan di atas 8%. Artinya menyangkut daya beli masyarakat yang bukan hanya 15,5 juta saja. Di atas itu, rakyat masyarakat yang bukan miskin, tetapi menjelang miskin, pendapatan terbatas pasti akan mengalami gangguan besar. Dan ini tidak diberikan solusi sebelumnya atau tidak diberikan dilakukan berbagai kegiatan. Kenapa dekat-dekat dengan pemilu? Kenapa dekat-dekat pemilu? Bagi-bagi uang lah di situ. Nah, kemudian BLSM ini, apakah ini rentan dipolitisir untuk pencitraan di 2014? Atau lebih dari itu, ada dugaan apakah uang dari kenaikan harga BBM ini akan dibagi-bagi ke partai politik yang mendukung kenaikan ini? Kami akan mengkonfirmasinya dan menanyakannya nanti di segmen selanjutnya, sesaat lagi.